Kami harapkan pada seluruh hadirin yang menyaksikan atau yang sudah live hadir di PKS TV Bandar Lampung untuk bisa mensubscribe, like, dan men-share sehingga tayangan-tayangan yang di-sharekan oleh PKS TV ini bisa terus berlangsung dan berlanjut untuk keberlangsungan dakwah kita di Kota Bandar Lampung. Hadirin yang saya hormati, para pemirsa, dalam rangka memaknai Hari Keluarga Nasional di tahun 2020 ini, maka bidang perempuan dan ketahanan keluarga DPD PKS Kota Bandar Lampung mengadakan sebuah acara dengan kajian secara online dengan tema ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Dan insya Allah nanti setelah hadir pemateri kita ya bersama kita secara online yaitu Ustazah Nurul Hidayati, ya insya Allah beliau sudah ada bersama kita ya online ini. Tapi namun sebelum itu saya akan bacakan susunan acara agar tertibnya acara kita pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan umul kitab, yang ketiga sambutan. Sambutan pertama nanti akan disampaikan oleh Ketua BPKK, oleh Ibu Yuni Karnelis STP. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung, yaitu Bapak Aib Saripudin SP. Dan sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Al-Muzammil Yusuf, MSI. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi ketahanan pangan keluarga yang akan disampaikan oleh Ustazah Haji Nurul, ya. Ustazah Hajah Nurul Hidayati SSMBA. Acara selanjutnya diskusi dan tanya jawab, dan sebelum penutup nanti ada pengumuman pemenang, ya, pengumuman pemenang pertanyaan terbaik, dan terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu acara kita pada sore hari ini, mari kita buka acara kita dengan sama-sama mutlafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, agar acara kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik pemirsa,
kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, yaitu Ibu Yuni Kanelis STP. Kepada Ibu Yuni, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang terhormat Bapak Al-Muzamil Yusuf, yang terhormat Ibu Nurul Hidayati SSMBA, yang saya hormati Bapak Ketua DPD PKS Bandar Lampung, Bapak Aib Saripudin, SP, dan para pemirsa PKS TV yang ada di Bandar Lampung khususnya, dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dini haq liyuzhira ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di sore hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan live streaming kajian keluarga online yang bertemakan ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Salat dan salam marilah kita mengaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan seluruh pemirsa PKS TV dirahmati oleh Allah dan diberi keberkahan dan diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah, latar belakang acara kajian keluarga online ini diadakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Bandar Lampung adalah dalam rangka memaknai Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada hari ini, Senin 29 Juni 2020. Kemudian mengapa kami mengambil tema ketahanan pangan keluarga sesuai dengan yang dicanangkan oleh Presiden PKS bahwa PKS sudah mencanangkan ketahanan pangan yang sesuai dengan programnya pemerintah. Ya, bagaimana mengokohkan ketahanan pangan nasional. Kemudian kami mengadakan ini online karena dengan kondisi yang ada kita tidak bisa melakukan secara offline dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga akhirnya mengadakan acara kajian keluarga online perdana. Dan insya Allah kita akan mengadakan kegiatan ke depannya lagi. Kemudian Presiden PKS juga menyampaikan kepada seluruh pengurus dan kader agar bisa memastikan bahwa masyarakat di tengah-tengah kita yang ada di keluarga PKS itu dipastikan mereka tidak kekurangan gizi. Jadi mereka juga mandiri secara ketahanan pangan. Walaupun beras diberikan oleh pemerintah, tetapi gimana caranya keluarga yang ada di Indonesia ini, terutama di Bandar Lampung, dipastikan bisa makan sayur, bisa makan lauk pauk gitu ya, dengan secara mandiri. Oleh karena itu kami berharap dari acara kajian keluarga online ini dengan narasumber yang sangat mumpuni ya, Bu Nurul kan memang sudah fokus untuk mensosialisasikan ketahanan pangan keluarga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi keluarga-keluarga Indonesia terutama di Bandar Lampung, dan harapannya juga ke depannya program kajian keluarga online ini akan kita laksanakan ke depannya. Doakan saja mudah-mudahan COVID tetap berlalu, kita tetap bisa bertemu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan live streaming ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa PKS TV yang ada di Bandar Lampung khususnya, dan lebih umumnya mungkin di Indonesia yang ikut live streaming acara DPD PKS Bandar Lampung. Selalu ada cerita dan cinta bersama keluarga. Selamat Hari Keluarga Nasional 2020. Kokohkan ketahanan pangan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pemirsa, demikian tadi telah kita dengarkan sambutan yang pertama dari Ketua BPKK DPD PKS Kota Bandar Lampung. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung kepada Bapak Aib Salipuddin SP. Kami persilahkan. Aku udah kasih tahu tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf selaku Ketua DPP Bidang Politik PKS yang sekaligus anggota Dewan DPR RI dari Dapil Lampung 1. Yang saya hormati juga istri beliau, Ustazah Nurul Hidayati, SS MBA, yang pada kesempatan kali ini selaku narasumber dalam diskusi kita tentang ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Dan juga yang saya hormati dan banggakan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kota Bandar Lampung, Ibu Yuni Karnelis, STP, yang juga sekaligus anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Komisi 4, Komisi Kesejahteraan Rakyat. Dan juga para segenap ketua PPA, para ustadz dan ustazah, dan segenap kader dan simpatisan serta masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat yang ada di Bandar Lampung yang menyaksikan kegiatan kita, diskusi kita pada kesempatan sore hari ini melalui live streaming PKS TV Bandar Lampung dan juga disiarkan langsung melalui FB DPD PKS Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita aturkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan terima kasih jazakumullah khan katsiran pada narasumber yang sudah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan diskusi kita pada live streaming kali ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kota Bandar Lampung yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, yang ini merupakan agenda dari Harganas, Hari Keluarga Nasional, yang memang merupakan instruksi dari DPP, baik dari Presiden Partai maupun dari Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Hadirin dan pemirsa di rumah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting untuk kita semua. Mengapa demikian? Karena kebijakan pemerintah dalam konteks new normal ini mau tidak mau mengharuskan kita untuk sedikit banyak berinteraksi dengan orang lain. Artinya kita mulai banyak melakukan kegiatan di luar secara tidak langsung. Maka yang paling penting ketika kita melaksanakan kegiatan di luar, tetap dengan menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian physical distancing, kemudian cuci tangan secara rutin, dan lain sebagainya. Dan yang kalah penting tentu adalah bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, khususnya daya imunitas tubuh kita. Nah, salah satu faktor
yang bisa meningkatkan daya imunitas kita itu adalah tentu adalah kecukupan gizi yang kita makan. Nah, tentu kalau kita bicara kecukupan gizi, bukan berarti kemudian kita harus makan makanan yang mahal atau makan makanan yang membutuhkan biaya tinggi. Tapi makanan yang kita bisa makan adalah justru dari rumah kita juga, dari rumah kita sendiri. Nah, maka pada kesempatan kali ini diskusi kita juga ingin mengajak kepada segenap kader, segenap masyarakat agar bagaimana kita memiliki imunitas kita yang tinggi dengan mengkonsumsi gizi yang ada dalam rumah kita sendiri. Makanya tema kali ini adalah ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Kita diajak nanti oleh narasumber Ibu Hajah Nurul Hidayati nanti bagaimana caranya kita memiliki imunitas yang tinggi dengan mengkonsumsi makanan yang cukup tapi kita dapatkan dari rumah kita sendiri. Nah, inilah pentingnya kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Hadirin wal hadirat, para kader dan simpatisan yang ada di rumah sekalian. Yang kedua, saya ingin menyampaikan salah satu amanat bidang kaderisasi DPP. Maka salah satu amanatnya kepada kita semua adalah dengan kondisi yang pandemi tapi dimulai dengan kebijakan new normal, maka DPP tetap mengarahkan kepada kita untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita kembali mempererat silaturahim. Silaturahim dengan kader, silaturahim dengan simpatisan, silaturahim dengan tokoh masyarakat, dan silaturahim dengan segenap komponen yang memang salah satu kebijakan DPP kita adalah bagaimana kita menciptakan kebijakan kolaboratif. Nah, salah satu kolaboratif kita adalah untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap komponen, diantaranya adalah tokoh masyarakat. Maka ini ya kemudian yang menjadi salah satu kebijakan dari bidang kaderisasi. Dan yang kedua adalah kita juga diamanatkan untuk kembali melakukan rekrutmen kepada anggota partai. Rekrutmen ini tentu bisa dengan berbagai macam cara, baik secara online maupun secara offline dengan mengedepankan protokol kesehatan. Dengan jumlah yang sedikit misalnya, kemudian kita melakukan agenda kegiatan rekrutmen. Nah, ini merupakan amanat yang perlu kita agendakan ke depan. Maka dari itu, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita coba untuk terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat kita, untuk umat kita, untuk bangsa dan negara kita demi menjaga keutuhan NKRI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Walaupun minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Aib Sadiquddin yang telah menyampaikan sambutannya. Informasi kepada kita para hadirin bahwa Ustadz Muzamil pada hari ini sedang ada agenda rapat, sehingga untuk sambutan beliau kita tunda dulu. Kita langsung saja masuk ke agenda inti kita, yaitu penyampaian materi ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Baik, di tengah-tengah kita insya Allah sudah bergabung ya Ustazah Nurul. Suaranya sudah bisa masuk belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Bisa didengar suara saya? Tes, tes. Lagi. Ya, kita masih proses ya untuk bisa mengonekkan suara Ustazah Nurul. Saya sudah. Dan informasi untuk kita para hadirin, acara kita ini disiarkan di dua link medsos ya, di PKS TV Bandar Lampung dan juga di channel fanpage DPD PKS Kota Bandar Lampung. Baik, sepertinya sudah bergabung suara Bu Nurul ya, Ustazah Nurul. Sudah. Baik, pemirsa, kita langsung saja akan dengarkan materi
tentang ketahanan pangan yang insya Allah langsung disampaikan oleh praktisi ketahanan keluarga, Ustazah Hajah Nurul Hidayati SSMBA. Kami persilahkan. Mohon maaf, PowerPoint-nya sudah bisa dimunculkan? PowerPoint materi saya dimunculkan, bisa? Tadi sudah saya kirim PowerPoint presentasi. Ya, proses. Oke. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ketua DPD PKS Bandar Lampung, Bapak F. Herudin. Yang saya hormati Ibu Ketua BPKK DPD Bandar Lampung, Ibu Yuni Karnelis, sekaligus anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Dan juga suami saya yang mungkin masih harus mengikuti rapat di DPR, tapi insya Allah sebentar lagi bergabung bersama kita. Dan juga tidak lupa di sebelah saya ini ibunda saya, Ibu Dr. Hajah Faridah Syamsuddin MA. Beliau adalah seorang ahli tafsir, tapi sangat mencintai tanaman. Jadi saya ikut sertakan beliau ada di sini untuk bisa juga mungkin nanti memberi masukan buat kita semua. Alhamdulillah, baiklah, saya sangat berbahagia bisa bergabung dalam acara kajian keluarga online yang diadakan oleh Bu Yuni serta tim dari BPKK Bandar Lampung, dan hari ini saya juga secara khusus ingin menyampaikan selamat Hari Keluarga. Saya berdoa semoga keluarga-keluarga kita semua dimudahkan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan ini dalam kondisi di masa pandemi global COVID-19 hari ini, ya. Jadi kita membuat tema khusus yaitu tentang ketahanan pangan keluarga. Dan saya bukan ahli, saya hanya praktisi yang sangat peduli terhadap masyarakat. Saya membayangkan sebagian besar masyarakat kita boleh jadi mengalami kesulitan dalam memperoleh mengakses makanan sehat, ya. Maka tentu kita harus memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk memasuki masa-masa yang akan datang, ya. COVID-19 ini memberikan motivasi buat kita semua untuk bisa bersikap dan memutuskan untuk memiliki keterampilan makanan. Nah, masalah bercocok tanam, saya akan mulai dari slide yang kedua. Silakan slide yang kedua. Di sana kita bisa membaca taujih Rabbaniyah, arahan dari Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa ayat 24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi Allah menghendaki kita memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Ya, jadi tidak asal makan, tidak asal kenyang, tidak asal enak, tapi harus diperhatikan mana makanan yang memang bermanfaat, yang membuat kita sehat, yang membuat kita terhindar dari berbagai penyakit degeneratif. Jadi ini awalnya dari perhatikanlah. Wal insanu ila ta'amih, maka hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Nah, kemudian maaf, ini tayangannya tidak bisa diinikan. Ya, kita masuk slide ketiga. Selain dari arahan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun secara khusus
memberikan arahan kepada kita untuk menyukai aktivitas bercocok tanam. Nah, ini menarik ya, sangat sesuai dengan tema kita hari ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kita sekarang ada di slide ketiga. 1, 2, 3. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seseorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi aktivitas bercocok tanam, ya, insya Allah membawa kepada sedekah bagi kita untuk bisa memberikan sedekah kita kepada sesama makhluk, baik kepada manusia maupun kepada binatang yang mengkonsumsi hasil dari tanaman yang kita tanam. Ya, mudah-mudahan dengan kita menjadi aktif bercocok tanam, ya, insya Allah ada pahala-pahala yang akan tersimpankan, ya, buat kita insya Allah. Dan Rasulullah juga menegaskan di hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia atau binatang lainnya, melainkan tanaman tersebut menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, hadis ini hadis-hadis sahih yang luar biasa, menyadarkan kita bahwa kita ini kan dalam ibadah tentu berharap bisa melakukan yang terbaik. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini kita berharap bisa berefek, ada simpanan pahala di sisi Allah di akhirat sana. Nah, di sini sudah dijamin bahwa aktivitas kita bercocok tanam, hasilnya yang akan dikonsumsi oleh manusia maupun binatang maupun orang yang mencuri, ya, siapapun yang memanfaatkan hasil dari tanaman yang kita tanam, maka itu bernilai sedekah bagi kita. Subhanallah. Bayangkan kalau kita bisa menanam pohon itu berusia puluhan tahun, ya, sampai kita wafat, pohon itu terus berbuah, dimakan manusia, dimakan hewan. Sedekahnya tetap bergulir kepada kita yang menanam di masa yang lalu. Jadi kalau kita merenungi ayat dan hadis-hadis ini, tentu sebagai seorang muslim kita hendaknya bisa termotivasi, ya, untuk aktif, ya, menanam. Baik, slide yang keempat. Di samping itu, kita hari ini menghadapi permasalahan. Di slide yang keempat, saya di sana ada masalah bahwa kita tanpa COVID-19 saja sedang menghadapi krisis lingkungan. Ya. Ada krisis air, ada krisis pembalakan hutan, ada krisis deforestasi hutan, ada pemanasan global, ya, dan itu mengarah kepada krisis pangan. Ya, jadi tanpa adanya COVID sekalipun, para ahli lingkungan sudah memperkirakan masa depan ini akan masyarakat dunia ini akan mengalami krisis pangan, termasuk masyarakat Indonesia. Ya, mungkin hari ini kita melihat orang-orang yang kelaparan di Afrika, tapi tidak tertutup kemungkinan itu akan terjadi di Indonesia. Yang menarik, maka kita harus bisa mengantisipasi itu. Apalagi dengan datangnya pandemi global COVID-19 ini, ya, para ahli lingkungan dan juga para pemimpin juga sudah mengkhawatirkan akan terjadinya krisis pangan. Ya. Apa sih kalau terjadi krisis pangan itu, apa dampaknya bagi masyarakat? Di slide selanjutnya. Jadi krisis pangan itu akan mempengaruhi ketahanan pangan keluarga yang menyangkut 3 hal penting di slide yang kelima. Ya. Yang pertama, aspek ketersediaan pangan. Di slide yang kelima, ini slide keempat. Slide selanjutnya. Ya. Jadi yang pertama, aspek ketersediaan pangan. Ya, aspek ketersediaan pangan itu bergantung pada sumber daya alam, ada fisik dan manusia. Ya, di tengah wabah COVID-19, ketersediaan juga terkendala. Jadi dalam masa pandemi ini kita merasakan, ya, bagaimana ketersediaan pangan yang ada itu sudah terkendala. Jadi walaupun kita punya uang, tapi kalau tidak ada aspek ketersediaan pangan, maka
masyarakat tidak bisa ya mendapatkan pangan, dan itu akan mempengaruhi ketahanan pangan keluarga. Ya, jadi mungkin tidak merata, tapi di beberapa daerah kita melihat berkurangnya suplai sayuran, pasar-pasar kemarin sempat tutup ya. Kemudian juga di level negara kita juga mendengar bahwa beberapa negara yang biasa kita beli berasnya itu sudah mulai menahan karena mereka mengadakan cadangan bagi negerinya sendiri. Jadi bukan tidak mungkin satu saat nanti ada kondisi di mana kita tidak mendapatkan suplai dari mana-mana, dari tempat yang biasa kita beli. Ya, baik negara pun tidak bisa mengimpor beras gitu. Jadi apa yang akan terjadi ya kalau aspek ketersediaan pangan ini mengalami krisis? Ya, bisa jadi masyarakat tidak bisa mendapatkan sumber makanan. Yang terburuk ya kalau ada krisis yang terberat, maka manusia benar-benar tidak bisa beli makanan dari mana-mana. Bagaimana dia akan makan? Nah, jadi kalau kita melihat aspek pertama ini, para ahli lingkungan mengatakan bahwa keterampilan bercocok tanam itu merupakan satu keterampilan yang merupakan kebutuhan, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Jadi kita menyediakan sendiri makanan yang akan kita makan, kita konsumsi. Kalau kita tidak punya keterampilan itu berbahaya. Nah, itu yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Mindset masyarakat itu berubah, padahal kita masyarakat negeri agraris ya, yang biasa bercocok tanam, tapi masyarakat hari ini, masyarakat modernnya, kalau berpikir makanan yang terpikir adalah pasar, bukan menanam tapi membeli. Nah, sini yang harus kita tambah ya, tidak terlarang membeli, tapi membeli itu bisa menjadi masalah ketika ada aspek ketersediaan pangan terganggu ya di masa krisis ya, maka mau tidak mau kita harus memiliki keterampilan untuk bertahan hidup, yaitu bercocok tanam. Jadi bercocok tanam itu merupakan keterampilan untuk bertahan hidup, keterampilan yang kita butuhkan dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, keterampilan pangan keluarga itu menyangkut aspek akses pangan. Ya, jadi bagaimana rumah tangga itu harus memiliki penghasilan untuk bisa mengakses pangan, untuk bisa membeli. Ya, jadi walaupun tersedia di mana-mana, kalau yang bersangkutan keluarga itu tidak memiliki uang, maka dia tidak bisa membeli. Ya, lalu solusinya bagaimana? Ya, jadi memang tadi kita itu mindsetnya masyarakat kita tuh apa-apa beli, makanan beli, serba beli, serba beli. Padahal sebenarnya kita masih bisa mengadakan ya sumber-sumber makanan itu dari rumah kita sendiri. Maka sekali lagi kita harus memiliki keterampilan untuk bercocok tanam. Kemudian yang ketiga, aspek konsumsi pangan. Ya. Jadi konsumsi pangan yang cukup secara kualitas maupun kuantitas. Ya. Pangan yang bukan cuma misalnya, saya paling sedih ya kalau melihat foto atau gambar atau tayangan bencana alam, kemudian dapat bantuan apa super mie, Indomie gitu ya, hanya mie saja. Itu kalau dimakan sebulan saja pasti membuat orang-orang yang memakannya itu tidak sehat gitu. Jadi aspek konsumsi pangan ini memperhatikan di samping kuantitas juga kualitas. Ya. Ini akan menentukan apakah anggota keluarga itu bisa mencapai derajat kesehatan yang optimal. Ya, jadi selain kita membutuhkan jumlah makanan yang tersedia, tapi juga kita harus memperhatikan kualitas makanan yang dimakan, sehingga dengan makanan yang berkualitas tubuh menjadi imun, ya, menjadi memiliki sistem kekebalan tubuh yang memadai untuk menghadapi masa-masa penuh dengan ujian virus ini. Ya. Karena tanpa kualitas pangan yang memadai, maka yang akan terjadi adalah kerapuhan ketahanan pangan keluarga yang memunculkan lahirnya status gizi buruk di tengah masyarakat. Ya. Tentu kita tidak berharap, ya, ini sangat berbahaya bagi orang-orang tua, orang dewasa. Ini akan membuat kondisi tubuhnya semakin lemah. Bagi anak-anak ini akan lebih fatal lagi, ya, mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang, ya, menghambat pertumbuhan fisiknya, membuat tidak berkembang otaknya, ya, kalau tidak makan dengan gizi yang memadai. Jadi ini 3 aspek dari ketahanan pangan keluarga yang harus kita perhatikan. Adanya aspek ketersediaan pangan, adanya aspek akses pangan, dan adanya aspek konsumsi pangan. Dan itu semua
bisa dijawab dengan aktivitas bercocok tanam. Lanjut, ada slide yang selanjutnya, slide ke-6. Nah, jadi di samping permasalahan, kita juga harus bisa melihat apa ya yang harus kita lakukan dalam kondisi yang bermasalah ini. Ya, dalam kondisi yang mengarah kepada krisis pangan. Kita coba melihat apa opportunity, ya, apa anugerah ilahi yang Allah telah berikan kepada masyarakat Indonesia. Nah, ini saya mendapatkan data dari Kementerian Pertanian bahwa di Indonesia ini kalau dihitung-hitung diperkirakan asumsinya ada 14 juta hektar lahan pekarangan rumah tangga. Itu adalah potensi lahan untuk bercocok tanam. Jadi 14 juta hektar lahan pekarangan masyarakat Indonesia. Ini merupakan potensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah juga menganugerahkan kita, masyarakat Indonesia, itu sebuah tempat ruang tinggal yang luar biasa. Ya, dengan iklim tropis yang cocok untuk tanam, setiap hari matahari bersinar, ya, yang itu sangat kondusif untuk bercocok tanam. Ini harus bisa kita manfaatkan dengan baik. Ya, kita bandingkan dengan ya orang-orang di daerah yang beriklim 4 musim misalnya. Ketika musim dingin, mereka sudah tidak bisa melakukan aktivitas cocok tanam. Mereka harus mengumpulkan, menyimpan hasil tanaman mereka. Jadi kita itu beda. Kita sepanjang tahun, 12 bulan dalam setahun kita bisa bercocok tanam karena iklim kita sangat kondusif. Jadi 2 potensi ini luar biasa. 14 juta hektar lahan pekarangan rakyat Indonesia itu nganggur, ya. Kalau itu diberdayakan, kan masya Allah. Kemudian iklim tropis yang sangat bersahabat untuk bercocok tanam. Ya, jadi memang ketahanan pangan nasional, ya, ini sangat bergantung, ya, dan harus dimulai dari ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Nah, ini kesimpulan yang didapat, ya. Semua ahli dan juga pemerintah berharap masyarakat juga bisa memanfaatkan, ya, lahan pekarangan yang sampai 14 juta hektar tadi, dan itu akan sangat signifikan berpengaruh kepada membaiknya ketahanan pangan nasional. Jadi ketahanan pangan nasional harus dimulai dari ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang peduli, ya, yang bisa melihat ini sebagai sebuah tantangan, ya. Jadi jangan melihat threat-nya dulu, jangan melihat kesulitannya dulu, tapi ini tantangan. Orang-orang yang berjiwa pemenang itu selalu melihat tantangan sebagai sebuah harapan untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau tadi saya dikatakan sebagai praktisi, ya memang itulah yang coba saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan, merasakan kondisi di tengah masyarakat, apa yang bisa saya mulai untuk memberi contoh buat teman-teman, buat saudara-saudara, buat pandai tolan, apa itu yang hari ini memang sedang giatnya dilakukan. Nah, kemudian apa sih urgensi bercocok tanam di pekarangan, ya? Jadi di masa pandemi COVID-19 ini ketahanan pangan keluarga menjadi sangat penting, ya. Dan kita dianjurkan oleh pemerintah, oleh para expert, ya, bahkan oleh pimpinan partai, ya, untuk bercocok tanam dan menghasilkan pertanian yang berkualitas. Ya, jadi sekali kita bercocok tanam, mumpung kita yang tanam sendiri, jangan menanam sembarangan. Ya, tanamlah dengan cara yang terbaik, yaitu tanpa menggunakan zat-zat kimia. Ya, karena mungkin kalau di pasar kita tidak bisa menghindar, ya, akhirnya yang kita beli mungkin dikelola secara menggunakan zat kimia, pupuk atau pestisida. Tapi mumpung kita nanam sendiri, kita bisa menanam dengan berkualitas. Jangan menggunakan lagi zat-zat kimia, ya, karena kita juga bisa membuat, ya, apa yang dibutuhkan oleh tanaman secara natural, ya, secara organik. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian menanam di lahan pekarangan sekitar rumah merupakan jawaban tentang permasalahan ketahanan pangan keluarga, sehingga masyarakat tidak perlu panik menghadapi pandemik. Ya, jadi bercocok tanam di pekarangan sepertinya sederhana, tapi kalau semua masyarakat Indonesia bersepakat untuk melakukannya, itu akan menjadi jawaban yang signifikan bagi ancaman kerapuhan ketahanan pangan nasional. Next.
masuk kepada himbauan pimpinan kita, ya, itu himbauan dari Presiden PKS pada tanggal 7 bulan 5 tahun 2020, beberapa waktu yang lalu, dalam acara FGD membangun ketahanan pangan dan ketahanan petani di era pandemi. Beliau mengatakan bahwa para kader PKS hendaknya berkontribusi dalam membangun ketahanan pangan nasional. Ya, jadi kita sudah diminta nih untuk melakukan kontribusi kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, walaupun itu untuk diri kita sendiri, tapi ketika semua kita lakukan, maka itu akan menjadi sebuah budaya yang bagus sekali. Nah, ini akan membangun ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, beliau, Bapak Muhammad Sohibul Iman mengatakan, saya menghimbau kepada seluruh keluarga besar PKS dan siapapun yang punya kesadaran untuk membangun ketahanan pangan Indonesia. Ya, jadi, diharapkan kita punya kesadaran untuk membangun ketahanan pangan Indonesia. Next ya, slide selanjutnya. Lalu beliau mengatakan, mari bersama kita dekat dengan alam, ya, ramah dengan lingkungan, cintai tanaman, cintai pangan sehat, ya, jadikan bertanam sebagai hobi. Ya, Masya Allah, itu adalah himbauan yang sangat tepat, ya, di masa ketika kita kemarin lockdown, ya, saat ini juga masih di antara kita masih banyak yang lockdown, walaupun sudah masuk new normal, tapi tetap kita banyak di rumah, dan ini sangat memungkinkan kita lebih merasakan ketersambungan dengan alam. Oh, subhanallah, ya. Ketika kita merawat tanaman, akan hadir hal-hal yang positif dalam diri kita. Nanti kita akan bahas. Jadi, sekali lagi ini merupakan himbauan dari Bapak Presiden PKS, agar kita dekat dengan alam, agar kita mencintai tanaman, agar kita menjadikan bertanam sebagai hobi. Ya, jadi kalau menurut saya, ya, sebelum jadi hobi, jadi keterampilan dulu. Kalau udah terampil, lama-lama juga hobi. Jadi, ini mau nggak mau nih, hobi yang wajib, ya. Biasanya kalau hobi kan pilihan, ya. Tapi ini adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup, ya. Jadi kalau kita punya kesadaran, punya pemikiran, ya, punya kesimpulan, memang saat ini kita harus punya keterampilan untuk bercocok tanam. Dan yang lebih penting lagi, kita ajarkan kepada anak kita. Jadi kalau kita sudah memulai, sebenarnya yang sangat signifikan adalah bahwa anak kita melihat, cucu saya 3 tahun itu sudah mulai melihat aktivitas ini, dan dia sudah menikmati. Dan itu akan sangat dibutuhkan di masa depan, karena ada saya membaca sebuah perkiraan, ya, pada 2050 itu di Indonesia akan terjadi krisis pangan yang luar biasa, ya, yang mana itu hanya akan bisa diatasi manakala semua masyarakat itu mengadakan sendiri kebutuhan pangannya. Jadi 2050 mungkin kita sudah tidak ada, tapi anak kita, cucu kita, mereka harus memiliki keterampilan bercocok tanam tersebut. Baik, selanjutnya, jadi prinsipnya itu yang sudah sering didengung-dengungkan, ya, grow your own food, ya, tanamlah makananmu sendiri, ya. Maka saya itu semua yang ada gambar di situ ada di rumah, ya. Jadi itu ada pohon sirih, ya, untuk tenggorokan kita yang suka gatal-gatal di masa COVID ini, ya, kadang-kadang suka, ini pas saya kena COVID itu kok tenggorokannya gatal. Nah, itu salah satu pencegahnya adalah mengunyah daun sirih. Maka langsung kita harus punya salah satu yang di rumah itu adalah pohon sirih, ya. Saya ada 10 pot yang langsung saya tanam, karena memang di sini tanahnya berbatu, nggak bisa nanam ke tanah langsung. Ya, itu juga ada di situ ubi ungu, ya, ini. Nah, ini ubi ungu ini ternyata ubi-ubian itu sangat mudah, ya. Ini sudah otomatis keluar daun mudanya, nanti tinggal ditaruh, dia bisa langsung tumbuh. Jadi memang Allah sudah menjadikan mudah hal-hal yang sangat kita butuhkan, ya. Dan itu ada percobaan saya, ini alatnya yang ini, ya, untuk membuat toge, ya. Toge ini ternyata nenek-nenek kita juga dulu biasa membuat toge untuk kebutuhan makanan bergizi di rumah. Dan yang menarik, nanti saya akan perkenalkan di sini dan di belakang saya taman kecil saya yang dinamakan sebagai microgreen, ya. Jadi hijau yang kecil. Ini
Ini sebuah penemuan baru di dunia pertanian ya, yang cukup menarik ya. Jawaban bagi orang-orang yang tidak punya keterampilan menanam, tidak bisa lama-lama merawat tanaman ya. Kita bisa menanam microgreen dan memanennya hanya dalam waktu 1 sampai 2 minggu saja. Dan ternyata gizinya oleh para ahli nutrisi diperkirakan 40 kali lipat dibanding sayur yang dewasa. Ya, jadi ini menarik ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketahanan keluarga itu, ketahanan pangan keluarga itu bisa kita tingkatkan diantaranya dengan menanam di sekitar pekarangan rumah yang bisa mencukupi kebutuhan. Ya, kemudian tercukupinya pengkonsumsian panganan yang sehat, ya, membantu mencegah tertular virus, membuat stamina dan imunitas tubuh kuat dan terjaga. Dan yang menarik ternyata ini juga hasil penelitian ya, aktivitas berkebun itu juga merupakan upaya terapi kesehatan. Ya. Jadi bagi orang-orang yang sudah sakit, itu kalau berkebun itu bisa menyembuhkan. Bahkan di rumah sakit itu di luar negeri ya sudah dilakukan yang namanya terapi hortikultura. Jadi orang-orang yang sakit itu justru diajak berkebun, ya. Juga untuk orang-orang tua dan untuk orang-orang yang stres, ya. Berarti apa? Berkebun itu mencegah kita untuk menjadi orang-orang yang stres, ya. Jadi menghadirkan kebahagiaan sendiri. Ya. Dan berkebun itu bisa menjadi sumber pendapatan kalau dilakukan dengan serius. Ya. Baik, saya akan masuk ke sedikit pembahasan tentang terapi hortikultura. Ya, jadi menurut para ahli, merawat kebun itu menjadi salah satu metode kesehatan yang sangat direkomendasikan. Ya. Hal ini disebutkan oleh Jules Feger, seorang profesor terapi hortikultura dari Rutgers University. Ya. Ditunjukkan oleh penelitian bahwa terapi hortikultura mampu mendukung pemulihan dari penyakit tertentu, meningkatkan suasana hati, dan bahkan bisa mempersingkat masa perawatan pasien di rumah sakit. Ya, lanjut. Terapi hortikultura, ya, slide selanjutnya. Nah, ini menarik sekali, gitu. Jadi bahkan orang-orang sakit pun diajak untuk bercocok tanam untuk bisa memberikan terapi tersendiri. Ya, itu gambar ibu saya, ya, Ibu Farida, ya, di rumah. Happy sekali beliau kalau sudah pagi hari, kemudian matahari terbit, lalu beliau dengan senang hati menyiram tanaman-tanaman yang ada. Karena memang itu merupakan terapi tersendiri. Ya. Salah satu studi yang dilakukan oleh tim peneliti adalah melihat pengaruh terapi hortikultura pada sekelompok pasien Alzheimer. Pasien dengan demensia dapat meningkatkan memori dan hidupnya setelah menjalankan terapi hortikultura. Jadi barokah. Dalam proses menanamnya pun memberikan kebaikan. Ya, kita tidak mengira kan ternyata menyiram tanaman itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa, memberikan kesegaran jiwa, ya, menghindarkan kita dari melamun, ya, kemudian terpikir hal-hal yang tidak positif, ya, sehingga menimbulkan tekanan mental tersendiri. Nah, itu bisa terantisipasi dengan melakukan kegiatan bercocok tanam di kebun. Kemudian slide selanjutnya, ternyata tumbuhan itu mampu memberikan sensasi relaksasi. Ya, ini menarik ya. Terbukti bahwa tumbuhan itu mampu memberikan sensasi relaksasi. Jadi kalau kita tegang-tegang itu, dekati tanaman, ya, rawat tanaman, itu akan memberikan relaksasi tersendiri. Ya, subhanallah, itu keberkahan pertama loh. Sebelum kita mendapatkan hasil tanamannya, kita sudah rileks dengan memelihara tanaman. Kemudian dengan berkebun, simulasi sensorik seperti ada aroma wanginya, ada teksturnya, ya, ada rasa dan bunyi-bunyi tertentu seperti suara daun hingga desiran bambu dapat memberikan efek menenangkan dan memunculkan perasaan bahagia. Ya, jadi kalau kita tidak sadar ya kadang-kadang kita memegang tanaman, kemudian kita mendengar suara desiran daun-daunan, sebenarnya suara-suara memberikan efek menenangkan bagi jiwa kita. Jadi itu keuntungan pertama dalam aktivitas bercocok tanam. Kita sendiri relax dan kita sendiri happy. Ya. Diungkapkan oleh Dr. Nitish Basanat Adnani. Kenapa? Karena dalam tanah itu ada bakteri baik yang membuat aktivitas berkebun dapat membantu menunjang fungsi sistem daya tahan tubuh.
Jadi orang yang berkebun itu ya lebih mudah melawan infeksi dan mencegah penyakit. Masya Allah. Luar biasa ya, ini kajian yang luar biasa, hasil penelitian yang luar biasa. Jadi ternyata dalam tanah itu ada bakteri ya yang baik ya, yang membuat sensasi dan berefek kesehatan bagi kita. Sebuah penelitian turut mengemukakan bahwa berkebun juga dapat mencegah timbulnya beberapa jenis alergi, mencegah timbulnya beberapa jenis alergi tertentu dan mengurangi derajat keparahan dari reaksi alergi. Jadi menjadi obat alergi. Selain itu, berkebun karena dilakukan di luar ruangan, maka aktivitas berkebun itu ideal untuk kita mendapatkan paparan panas matahari yang sangat kita butuhkan. Jadi jangan sampai dalam sehari kita tidak mendapatkan paparan sinar matahari, karena ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Nah, itu terkait dengan aktivitas berkebun, kelebihan-kelebihannya yang luar biasa ya, secara fisik maupun non-fisik ya. Nah, di slide selanjutnya, kita perlu bertanya, apa sih yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian? Ini kan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap aktivitas ini. Ternyata memang ada, mereka melakukan program, ya kebetulan saya di tahun 2011 ketika itu menjadi Ketua Umum Salimah menandatangani MOU kerjasama PP Salimah dengan Kementerian Pertanian untuk mensosialisasikan sebuah program yang sangat terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini, yaitu optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Ya, jadi optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Ya, mungkin Bu Yuni masih ingat ya. Jadi waktu itu saya turun ke seluruh provinsi di Indonesia untuk bersama dengan tim dari Kementerian Pertanian memberikan pelatihan untuk memotivasi masyarakat mau menanam, mau memanfaatkan pekarangan rumahnya. Ya, alhamdulillah kita sudah lakukan di 34 provinsi, mengadakan pelatihan, lalu kemudian membuat kebun-kebun percontohan. Ya. Dan itu menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Ya, ini bagus sekali ya. Ya, jadi ada kementerian itu melakukan program tersebut. Saya tidak tahu sekarang bagaimana, tapi itu kami dulu 4 tahun bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Itulah yang membuat saya juga sedikit punya ya bekalan ilmu untuk memahami tentang bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Kemudian juga model pengembangan pangan pokok lokal. Ya, jadi nanti pangan itu sebenarnya kita sudah punya potensi yang luar biasa di Indonesia. Nah, ini harus terus disosialisasikan sehingga menjadi model pengembangan pangan pokok. Lalu tujuan KRPL itu apa? Saya di sini berikan sedikit. Jadi tujuan KRPL itu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari, ya, secara berkelanjutan, ya, secara sustainable. Ya. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran, tanaman obat, ternak, ikan, pengolahan hasil, dan kompos. Ya, jadi membuat pupuk juga ya untuk bisa menjadikan pohon-pohon ini menjadi subur. Jadi bertanam itu bukan cuma sekedar kita punya bibit lalu ada tanah, tapi juga bagaimana kita merawat kebutuhan nutrisi dari pohon ini, yaitu dengan membuat pupuk organik. Ya. Kalau yang mau cepat pakainya pupuk kimia, tapi pasti ada efeknya ke tubuh kita kalau kita mengkonsumsi sayur yang memakai pupuk-pupuk kimiawi. Kemudian tujuan KRPL yang ketiga, mengembangkan sumber benih atau bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan. Jadi idealnya memang dalam satu wilayah ada satu rumah bibit, karena biasanya tidak semua orang mampu membuat bibit. Ya. Jadi kalau benih itu kan biji ya, bijinya itu benih namanya. Nanti biji ditumbuhkan awal itu namanya pembibitan. Kalau udah jadi tanaman kecil itu namanya bibit. Nah biasanya kalau udah jadi bibit kita tinggal membesarkan lebih mudah daripada menanam dari biji. Nah yang menanam dari biji itu ada rumah pembibitan. Ya itu idealnya seperti itu dalam sebuah kawasan. Kemudian melestarikan tanaman pangan lokal untuk masa depan. Ya jadi kita ini sudah punya potensi alam yang luar biasa, ya, dan ini bisa menjadi
solusi bagi bangsa kita sendiri, tapi pelan-pelan kita meninggalkan. Ya, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang nggak jelas nutrisinya, yang mungkin cuma tren aja, yang banyak restonya, ya pengusaha-pengusaha dari luar. Akhirnya kita tidak kenal dengan makanan lokal yang sebenarnya secara nutrisi itu jauh lebih berkualitas. Ya, siapa mengira bahwa singkong yang banyak orang makan singkong, padahal ternyata makan singkong itu lebih bagus dari makan beras. Ya, indeks glikemik singkong itu lebih rendah dari beras yang sangat tinggi. Justru singkong juga mengandung khasiat bisa mengobati penyakit kanker, luar biasa ya. Kemudian kita kembali kepada tujuan KRPL yang terakhir, mengembangkan ekonomi produktif keluarga hingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lingkungan hijau, bersih dan sehat secara mandiri. Bayangin kalau semua keluarga mencintai lingkungan, peduli dengan lingkungan, mau bercocok tanam, kebayangkan suasana itu suasana indah, ya. Dan hasil dari tanaman-tanaman itu bisa jadi memberi efek positif, ya. Kalau dari Kementerian Pertanian itu sudah melakukan penelitian, mereka mengatakan rata-rata konsumsi masyarakat Indonesia bisa berkurang sekitar 750.000 kalau mereka menanam sendiri sayur-sayuran di pekarangan. Itu kan lumayan. Ya, Masya Allah. Kemudian di samping itu kita mendapatkan sumber makanan yang lebih berkualitas dibanding kita beli di pasar. Tadi pertanian, bisnis pertanian itu mereka yang penting bisa menghasilkan sayur-sayur segar. Sayur segar pasti disukai oleh konsumen. Tapi kalau orang yang sudah peduli dengan masalah nutrisi, dia tidak cuma sekedar melihat sayur itu segar, tapi sayur ini mengandung bahan kimia atau tidak. Ya. Nah, itu mungkin kita lakukan di rumah. Kalau kita mau benar-benar menjamin makanan kita itu bebas dari kimia, ya karena kita sendiri yang mengelolanya. Jadi, subhanallah ya, secara ekonomis juga itu memberi efek. Ya, saya membayangkan kalau semua sudah aktif menanam, nanti mungkin akan misalnya Ibu Yurneli, Ibu Yuni, expertnya di cabai, gitu, tanam cabai di rumahnya. Mungkin yang lain senangnya tomat. Jadi kita bisa barter-barteran produk gitu ya, subhanallah. Nah, kemudian banyak orang kemudian mengeluh ya, wah saya nggak punya lahan sama sekali gitu ya. Itu kalau yang di kota, kalau yang di daerah kan rata-rata ya, apalagi di Lampung tanahnya biasanya paling tidak 50 meter, 100 meter sendiri ya, di pekarangan cukup luas. Nah, kalau yang di perkotaan nggak punya lahan, ini ada solusi ya di slide yang selanjutnya. Berkebun di lahan sempit itu mungkin dilakukan dengan vertical garden, ya, membuat perkebunan vertikal. Ya, ini ada beberapa contohnya yang saya tulis itu merupakan hasil dari desain tim Kementerian Pertanian. Juga ada aktivitas aquaponik, ya, aquaponik bertanam dengan media air, ya, dipadu dengan memelihara ikan, ya, yang dari ikan itu ada kotorannya untuk pupuk bagi tanaman. Ya, jadi tetap memakai pupuk organik, aquaponik. Kemudian juga alternatif yang terakhir yang jadi tren global ini, yaitu yang microgreen, ya, tanaman. Ya, lihat ini kebayang ya, kebun pertanian yang luas kemudian menjadi kecil seperti ini. Kita akan bicara secara khusus tentang microgreen. Oke, selanjutnya di samping bercocok tanam, ya, Kementerian Pertanian juga mensosialisasikan apa yang disebut sebagai pola konsumsi B2SA. Ya, slide selanjutnya. Pola konsumsi B2SA. Apa itu pola konsumsi B2SA? Yaitu bagaimana kita mengkonsumsi makanan, pertama beragam, kemudian bergizi, yang ketiga seimbang, yang keempat aman. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi makan tidak asal makan. Ingat tadi surat Abasa. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikanlah manusia terhadap makanan yang dimakan. Jadi ini kewajiban kita untuk memperhatikan makanan. Gak asal kenyang gitu. Masak mie, ya, kasih telur, udah cukup gitu.
Coba kalau dilakukan setiap hari, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Ya, jadi beragam, bergizi, seimbang dan aman. BIA. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pembahasan yang penting ya. Saya akan banyak bicara di sini. Slide selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pola konsumsi beragam? Ya, jadi penganekaragaman pangan itu merupakan sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan pola konsumsi beragam. Pangan yang dikonsumsi itu harus berbagai macam, baik hewani maupun nabati, baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Jadi Allah menciptakan beragam pangan itu untuk kita makan gitu. Ya, semakin beragam akan semakin bagus, ya akan saling melengkapi nutrisi yang ada di dalam sumber-sumber makanan itu. Setiap jenis atau kelompok pangan mempunyai kelebihan atau kekurangan nutrisi atau gizi tertentu. Sehingga dengan mengkonsumsi pangan yang beragam, maka nutrisi atau gizi dari berbagai pangan saling menutupi, saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Maka diharapkan masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis pangan saja. Nah, ini penting. Misalnya apa? Misalnya apa yang terjadi hari ini? Masyarakat Indonesia itu bergantung pada beras. Betul nggak, ibu-ibu? Ya, beras ya. Bapak-bapak nih ya, kalau nggak makan beras rasanya belum nendang gitu katanya kan. Jadi luar biasa loh. Efek dari makan beras, makan nasi sehari 3 kali itu membuat pemerintah harus mengimpor beras. Harus membeli beras dari luar negeri. Itu kan Masya Allah gitu. Padahal kita negeri agraris sampai tidak bisa memenuhi hajat kebutuhan rakyatnya yang maunya makan nasi sehari 3 kali. Sampai dihitung-hitung oleh Kementerian Pertanian, kalau saja masyarakat Indonesia sepakat tidak makan malam setiap hari, jadi makannya cuma pagi dan siang, maka pemerintah Indonesia tidak perlu mengimpor beras. Bayangin. Efeknya luar biasa kan? Kalau saja kita sepakat tidak makan malam setiap hari, jadi makannya 2 kali saja, semua masyarakat Indonesia, maka pemerintah tidak perlu mengimpor beras lagi. Artinya apa? Artinya kebiasaan kita makan nasi 3 kali itu membebankan pemerintah sampai harus membeli beras. Nah, padahal ya slide selanjutnya kita lihat itu gambar-gambar yang sudah saya kumpulkan tentang aneka makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita pergi ke Ambon misalnya atau ke Ternate misalnya, kita nggak akan disuguhi makan beras. Saya nggak mau. Saya bilang beras di Jakarta udah banyak, saya maunya papeda. Ya, papeda itu bubur sagu. Slide selanjutnya ada gambar papeda di bawah. Slide selanjutnya, tolong slide selanjutnya. Ya, Anitia, tolong slide selanjutnya. Ya, nah ini sebenarnya kearifan lokal yang sudah dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ya, menurut Kementerian Pertanian, sebenarnya masyarakat Indonesia ini memiliki 27 jenis makanan pokok. Tapi kok sekarang hanya mengenal satu jenis? Kayaknya kalau nggak makan beras, kalau nggak makan nasi, itu nggak keren gitu. Padahal terbukti secara kesehatan, makan beras secara teratur, membuat kita mudah terkena penyakit diabetes. Kenapa? Karena beras itu glikemiknya tuh sangat tinggi. Dalam tubuh dia diubah menjadi gula. Nah, padahal sumber-sumber makanan pokok lain seperti sagu, ya, talas, jagung, ya, tiwul, singkong, ternyata setelah diteliti, indeks glikemik mereka lebih rendah dari beras. Dan bahkan lebih sehat karena beras itu kan sudah diproses sedemikian rupa, ya, ditanamnya saja sudah pakai pestisida untuk menghilangkan insek, ya, serangga, juga memakai herbisida untuk menghilangkan jamur-jamur, juga memakai pengawet, pemutih, kadang-kadang kan. Jadi beras yang kita makan itu sebenarnya bukan beras yang dimakan oleh nenek moyang kita zaman dulu. Beras yang sekarang itu beras yang kalau dimakan bikin sakit. Ya, rata-rata orang itu kena diabetes karena beras. Ya, jadi kalau kita kembali kepada kearifan lokal masyarakat Indonesia, sungguh banyak sekali sumber-sumber pangan dan hari ini masih ada yang itu justru lebih baik karena karbonya karbo kompleks, ya, karbo kompleks. Jadi bagus sekali.
Nah, jadi kita harus mulai mengurangi kebiasaan cuma makan nasi. Ya. Kalau bisa hari Senin nasi, hari Selasa singkong, ya, hari Rabu tiwul, ya, hari Kamis mungkin makan talas. Ya, coba-coba aja itu keren banget ya, jagung, sorghum, ya, sagu, ya, Masya Allah ya. Ini kearifan lokal masyarakat Indonesia yang luar biasa. Ya, baik. Itu tentang makan beragam ya. Jadi kurangilah konsumsi beras. Bahkan kalau di Depok dulu Pak Nur Mahmudi kan membuat program One Day No Rice. Jadi dalam sepekan coba 1 hari saja tidak makan beras itu sudah bisa mengurangi konsumsi beras. Oke, yang pertama beragam, yang kedua bergizi. Nah, jadi makan itu harus bergizi. Ya, jadi pangan yang kita makan itu harus mengandung gizi. Kenapa? Karena gizi adalah unsur yang ada dalam makanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tubuh. Untuk apa? Untuk memelihara tubuh serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. Jadi kalau makanan kita bergizi, jaringan-jaringan yang rusak itu terganti dengan baik. Apalagi untuk anak-anak, mereka masih bertumbuh. Ya, kalau yang kita masukkan makanan yang kita berikan adalah makanan bergizi, itu akan membangun tubuhnya dengan sehat. Makanya anak yang bergizi, anak yang makan makanan bergizi dengan anak yang kurang gizi, itu kualitas fisiknya saja sudah beda. Ya, yang bergizi badannya sehat, ya, kecerdasannya berkembang. Yang makan tidak bergizi kita lihat mungkin kurus, mungkin lemes, ya, lemah. Nah, itu perbedaannya. Jadi kita harus punya perhatian, ya, falyanzuril insanu ila ta'ami, yaitu makan yang bergizi. Ya, karena gizi dibutuhkan untuk memproduksi energi dalam tubuh, mengatur metabolisme dalam tubuh, mengatur berbagai keseimbangan air, mineral, serta cairan tubuh lainnya. Kemudian sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Nah, kan relevan lagi. Jadi, menghadapi COVID-19 ini, ya, diantaranya yang sangat signifikan adalah kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, yang menarik, makanan bergizi itu, oke. Ini saya dikasih informasi waktunya habis ya. Ya, kita slide cepat saja ya, makanan bergizi. Ya, kemudian juga ada istilah fake food ya. Fake food itu makanan yang mungkin sering dimakan oleh anak-anak sekarang. Mengenyangkan tapi nutrisinya rendah, tidak bermanfaat untuk tubuh, bahkan menimbulkan penyakit. Contoh, aneka mie ya, aneka roti, aneka cake, cookies, French fries, aneka permen, aneka gorengan, aneka minuman kemasan. Itu semua adalah fake food. Makanan palsu, minuman palsu. Nggak ada nilai gizinya, nggak ada manfaatnya, cuma bikin kenyang. Berbahaya sekali kalau kita hobi makan yang seperti ini. Sebaliknya, kita harus mengkonsumsi the real food. Makanan yang kaya nutrisi, tidak diolah berlebihan, tidak berlebihan menggunakan gula, garam, beras, ya, terbaik dalam kondisi mentah, ya, atau raw food, ya. Nah, ini akan menyehatkan tubuh dan memberi vitalitas. Lanjut secara cepat, saya ini ya mau menyelesaikan dulu sebentar, walaupun secara cepat. Next, itu ada beberapa superfood asli Indonesia. Ya, jadi kalau kita melihat kelapa, Masya Allah itu manfaatnya luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tahu khasiat atau kandungan kelapa, pasti tidak akan pernah beli teh botol, tidak akan pernah beli yang namanya minuman-minuman kemasan. Karena harganya hampir mirip dengan kelapa, tapi nutrisinya luar biasa. Kita juga punya makanan yang luar biasa, yaitu tempe. Ya, ini kita bisa bikin sendiri loh. Keterampilan membuat tempe itu ternyata bisa dipelajari dan saya sudah praktekkan. Kita di Lampung apalagi yang keren banget makanannya itu adalah alpukat. Alpukat juga luar biasa. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, ini saya mau sharing sedikit ya tentang My Edible Garden. Jadi sekarang itu kita kalau bikin garden, kalau bikin taman yang bisa dimakan, edible gitu. Nah, itu semua tanaman-tanaman yang ada di halaman belakang rumah kami ya, yang ditanam dan bisa dipetik sesuai dengan kebutuhan. Lanjut ya, dan salah satu makanan yang paling bergizi yang mudah yaitu adalah toge ya. Toge itu sudah saya coba cara membuat toge yang paling praktis. Saya bikin sendiri alatnya, ini ada toples, atasnya dibolong-bolongin ya. Ini 2 hari bisa makan toge. Saya beli kacang hijaunya, kacang hijau organik ya, 30.000 sekilo. Itu bisa untuk berapa hari kita menghasilkan toge yang sangat banyak
ya, segenggam saja bisa satu mangkok besar ya, toge. Itu cara praktis untuk mendapatkan makanan bergizi, yaitu membuat toge, atau slide selanjutnya microgreen ya. Nah, microgreen itu waktunya nggak ada, tapi nanti bisa dibaca ya. Intinya dia habis kecambah ditambah seminggu menjadi tanaman muda yang itu kalau dikonsumsi gizinya luar biasa, bahkan dikatakan 40 kali lipat daripada gizi sayuran dewasa ya. Jadi microgreen itu menarik ya. Slide selanjutnya, dia tidak membutuhkan lahan ya, bahkan nggak punya halaman pun bisa, di dapur pun bisa, di dalam rumah pun bisa ya. Jadi kalau kita bilang saya nggak punya tanah, nggak punya halaman, ya bikin microgreen. Microgreen pun tidak membutuhkan keterampilan karena dalam seminggu 2 minggu dia sudah bisa dipanen, subhanallah. Jadi ini merupakan satu terobosan dalam dunia pertanian. Saya sudah coba membuat microgreen beberapa terus menerus ya, karena setiap hari kita buat supaya kita bisa panen juga setiap hari. Mengkonsumsinya ya bisa dimasukkan ke berbagai makanan. Ya, lanjut ya, diteruskan saja ya. Itu beberapa makanan sehat ya, herba-herba, ini surganya rimpang-rimpangan. Lanjut ya, lanjut saja slide-nya. Bumbu dapur kita juga bisa tanam sendiri. Minuman sehat dari halaman ya, ada bunga telang bisa kita masukkan ke air, itu bermanfaat. Ini ada cuka dari nanas, bisa dibuat dengan mudah, bahkan memakai kulit dan bonggolnya direndam 4 hari, ditambah gula aren, bisa menjadi minuman yang sangat menyehatkan. Itu manfaatnya ya. Lanjut. Nah, seimbang dan aman ya. Jadi aman ini maksudnya apa? Mungkin saya sedikit ya di masalah aman ya. Seimbang sudah kebayang. Kalau aman itu di situ yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita makan hal-hal yang di dalam tubuh itu membawa penyakit. Jadi kalau kita lihat sekarang 8 dari 10 masyarakat dunia ini meninggal akibat kanker. Itu ada kaitannya dengan pola konsumsi makanan yang mengandung zat-zat kimia berbahaya bagi tubuh. Maka pangan itu harus aman. Ya, pangan yang dikonsumsi bebas dari cemaran biologis, kimia, benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung atau jangka panjang. Maka kalau di pertanian konvensional kan biasa untuk mematikan insek ya, serangga dengan pestisida. Ya memang seranganya mati, tumbuhannya segar, tapi di dalam tumbuhan itu ada zat-zat berbahaya yang terkandung ya. Kemudian kalau dikonsumsi terus-menerus bisa membawa penyakit bagi orang yang memakannya. Nah, ini solusinya apa? Ya, solusinya di slide yang kedua selanjutnya. Ya, next. Ini yang harus juga kita pelajari dan sangat sederhana. Nah, ini sebelumnya. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau kita menanam, tidak mungkin kalau kita tidak berpikir untuk membuat pupuk. Kenapa? Slide selanjutnya. Karena pupuk itulah yang akan membuat tanaman kita hidup dengan segar, ya, dan lama, ya, dan bisa dipanen terus-menerus berulang-ulang kalau tanamannya memang jangka panjang. Tapi kalau tanpa pupuk, maka seperti kalau kita makan makanan yang tidak bergizi, ya, mati tidak, hidup pun tidak, sehat pun tidak. Nah itu. Jadi kita ingin tanamannya yang segar. Nah, ini solusinya kita bisa membuat pupuk organik cair di dalam rumah tangga kita sendiri. Jadi kalau setiap habis makan buah, makan sayur, rajangannya dikumpulin, dikasih air cucian beras, dikasih gula merah, didiamkan selama setengah bulan, itu menjadi pupuk organik cair ya. Nanti jadi ditambah dengan air 10 bagian, disiramkan ya. Kemudian semua sampah-sampah itu dikumpulkan, yang sampah organik ya, tanaman, daun-daunan dikumpulkan saja, itu nanti akan bisa menjadi kompos ya, pupuk kompos. Kemudian kalau kita mau menyuburkan tanaman, ternyata banyak cara-cara yang menarik ya. Jadi kalau kita belajar pertanian dari para pencinta tanaman dari seluruh dunia ya, kita bisa buka YouTube dari mana saja, itu menarik kiat-kiat yang mereka ajarkan. Di antaranya nih, saya belajar dari petani India, untuk menyuburkan tanaman itu kita rajang saja kulit pisang. Habis makan pisang, di Lampung banyak pisang, kulitnya jangan dibuang, kulitnya langsung dirajang ya. Ini seperti yang kita buat ini, terus dikumpulkan, ditambah air, diamkan selama seminggu, sudah cairannya itu bisa diberikan kepada tanaman-tanaman kita, akan menyuburkan bunga maupun buah. Subhanallah. Juga cangkang telur, ternyata
cangkang telur itu jangan dibuang kalau masak ya, dihancurkan, dikasih ke tanaman, itu juga menjadi penyubur. Juga lidah buaya dipotong-potong, direndam airnya, disiramkan. Untuk pestisida nggak perlu pakai kimia, cukup pakai kulit bawang. Kalau ibu-ibu masak bawang itu kulitnya dikumpulin ya, direndam air. Itu dalam sepekan sudah bisa menjadi pestisida alami. Masya Allah, kan semua ada di bahan-bahan yang akrab dengan kita tanpa harus menggunakan bahan-bahan kimia. Ya, jadi mari kita mulai hadirkan minat untuk memiliki keterampilan bercocok tanam. Bercocok tanam adalah keterampilan hidup yang penting. Potensi alam Indonesia sangat mendukung. Ya, tanamlah berbagai jenis tanaman, kemudian tanamlah secara organik, jangan memakai bahan-bahan kimia. Ya, buat sendiri pupuk, buat sendiri penyubur, pestisida alami, ya, dengan limbah makanan yang ada di dapur. Perhatikan apa yang ada di sekitar kita, manfaatkan apa yang ada. Tampung air hujan, ya, kalau perlu air wudhu kita tampung untuk kita siramkan ke tanaman kita, malah insya Allah menjadi subur. Ya, konsumsilah beraneka tumbuhan yang berkhasiat. Ya, jadi contoh ya, saya saja di Jakarta nih punya pohon biasanya cincau. Cincau kalau dimakan setiap hari itu bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu pernah kena penyakit darah tinggi, sekarang darah tinggi stabil tanpa minum obat. Ya, karena tadi dengan memakan makanan yang berkhasiat, dengan izin Allah kita diberi kesehatan. Karena Allah ciptakan itu semua untuk kita konsumsi. Ya, banyak sekali yang berkhasiat. Bahkan di depan ada pohon Kamboja kuning, itu bunganya kita kumpulkan tiap hari, lalu kita jemur. Ya, 3-4 hari sudah kering, dibuat minuman, itu subhanallah, nikmat sekali. Ya, insya Allah. Demikian sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Ya. Di situ ada gambar ibunda ya, dengan senang hati merawat, dan ini insya Allah menjaga kesehatan beliau ya, terapi hortikultura. Kemudian juga yang slide terakhir itu gambar cucu saya yang juga mulai senang melihat neneknya bercocok tanam. Itu pun menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi dia di masa akan datang. Baik, ibu-ibu sekalian, mungkin mau nambahkan sedikit? Nggak usah. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, cukup ya. Tadi saya dikabarkan waktunya sudah selesai. Balik ke moderator. Baik, terima kasih pada Ustazah Nurul atas materi tentang ketahanan pangan untuk kita para kader dan simpatisan dan juga masyarakat Indonesia. Semoga materi yang tadi disampaikan oleh Ustazah Nurul bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya, sehingga ketahanan pangan untuk para masyarakat Indonesia bisa lebih baik lagi ya di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, kita sebelumnya kami informasikan ya, acara kita ini sudah disaksikan oleh sekitar 400-an kader ya, masyarakat yang sudah live bersama kita, dan insya Allah kita lanjutkan agenda berikutnya, itu diskusi, karena ada beberapa komentar yang sudah masuk ke kolom komentar di PKS TV. Saya langsung saja sampai bacakan. Ini dari Izzatun Nisa ya. Pertanyaannya, Bu, bagaimana supaya ketahanan pangan keluarga tetap bisa sinergis dengan kesejahteraan para petani? Ya, ini pertanyaannya sangat menarik ya. Artinya ada sinergisitas ya antara usaha para petani dan juga bagaimana peranan kita untuk menjaga ketahanan pangan ya dengan menanam di rumah. Mungkin kami minta untuk Ustazah Nurul bisa memberikan jawabannya. Kami persilakan. Beberapa pertanyaan dikumpulkan dulu biar praktis. Beberapa pertanyaan saja dikumpulkan dulu. Pertanyaan yang lain. Sementara kita kasih satu pertanyaan dulu Ustazah, karena untuk para yang ingin memberikan pertanyaan kami persilahkan untuk bisa menulis di kolom komentar ya bagi para pemirsa. Jadi untuk sementara ini kita mintakan satu pertanyaan dulu saja, kita berikan kepada Ustazah Nurul.
Ya, Silakan Ustazah. terima kasih pertanyaannya. Menarik sekali ya bagaimana kita tetap bisa sinergis dan bisa memperhatikan kesejahteraan para petani. Ya, artinya bukan berarti dengan kita bercocok tanam di halaman otomatis petani jadi nganggur, nggak begitu ya. Karena tidak mungkin kita menanam semua sebenarnya yang kita butuhkan. Kita tetap akan membeli apa yang dihasilkan oleh para petani. Jadi memang kalau masalah petani itu sebenarnya yang paling bertanggung jawab itu pemerintah harus memperhatikan bagaimana mereka juga sejahtera ya dengan berpihak kepada kepentingan petani. Ya diantaranya bisa memberikan pupuk yang harganya memadai, kemudian mengatur distribusi hasil. Ya saya sedih ya kadang-kadang kalau mendengar para petani membuang tomatnya yang di masa panen karena harga jual tomatnya itu sangat murah, bahkan lebih murah daripada biaya transport yang harus dikeluarkan untuk menjual tomat pasar. Ya itu kan sangat menyedihkan. Di situ harusnya ada unsur pemerintah yang paling bertanggung jawab untuk mengatur ya, bagaimana distribusi, bagaimana pengumpulan hasil dari pertanian ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan masyarakat pun bisa melakukan upaya-upaya yang bermanfaat bagi para petani. Kalau di masa pandemi ini saya perhatikan ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi sebuah hal yang itu penting ya, yaitu tentang tadi distribusi hasil pertanian. Jadi selama masa pandemi ini saya sering mendapatkan kiriman pesan ya. Siapa yang yuk kita beli yuk ini hasil pertanian dari itu ada sekian kilo gitu. Kalau mau kita gabung gitu beli rame-rame nanti dikirim ke Jakarta. Jadi sebenarnya masyarakat ini bisa melakukan upaya ya. Bahkan misalnya seperti DPD PKS Bandar Lampung itu bisa juga melakukan upaya mediasi antara petani dengan konsumen. Karena sebenarnya kalau tanpa broker itu harga hasil tani itu juga lebih murah. Ya selama ini kan biasanya petani jualnya ke tengkulak. Dibeli dengan harga yang sangat murah sama tengkulak dan dijual dengan harga yang sangat tinggi kepada konsumen. Sehingga kita ini rugi juga gitu kalau kita memanfaatkan jasa tengkulak. Nah, kalau kita bisa menjadi penengah antara petani dengan konsumen, ya punya kita kalau semua kader komitmen misalnya, yuk kita belanja bareng, nah, kita cari petani-petani misalnya. Oh di sana yang menghasilkan cabai, oh di sana yang menghasilkan tomat, kita sepakat. Maka saya yakin itu bisa juga menjadi murah harga yang bisa kita dapatkan karena kita tidak membayar jasa tengkulak. Nah ini harus dipikirkan juga oleh bidang kesejahteraan di DPD PKS Bandar Lampung ya. Jadi petani kalau perlu kita beli lebih mahal daripada dia jual ke tengkulak. Berarti kan kesejahteraan dia bertambah. Ya. Jadi kita bilang Bapak kalau Bapak menanam tanpa pestisida kita bisa beli hasil tanaman Bapak lebih mahal daripada dengan pestisida misalnya. Kita sudah mulai edukasi mereka. Nanti hasilnya kita tampung. Ini udah banyak kader-kader yang mau beli misalnya. Ya, jadi itu keberpihakan kita kepada petani. Jadi kita juga harus memilih. Dan kalau saya terus terang kalau beli buah juga cari-cari mana buah lokal. Gak suka kalau buah-buah impor itu kebayang perjalanan yang jauh supaya awet pasti dikasih apa? Dia pasti pengawet. Ya, dan kita tidak tahu diperlakukannya seperti apa di negeri asalnya. Jadi kalau kita mau berpihak kepada petani, kita tetap masih membutuhkan. Kita nggak mungkin 100% makan dari hasil kita sendiri ya, tapi pasti tetap ya. Nah, justru saran saya bagaimana kita bisa memediasi daripada kita nunggu-nunggu usaha pemerintah untuk berpihak kepada petani lama banget gitu kan ya. Nggak usah kita marah-marah daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan sebatang lilin. Yuk. Mumpung kita punya komunitas solid, ayo kita coba cari petani yang baik, ya, cari petani yang mau meninggalkan pupuk kimia misalnya, lalu kita jual kepada para kader, itu kan luar biasa. Petaninya dapat harga pembelian lebih mahal, kader bisa mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah. Insya Allah. Kalau menurut saya itu bisa kita lakukan, insya Allah. Itu jawaban yang pertama. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya tadi. Ini sudah masuk lagi beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya alhamdulillah ini yang menyaksikan live kita ada dari Bangka Belitung,
dan juga Kalimantan Selatan ya. Baik, pertanyaannya dari Laili Muflihati. Ya. Budidaya ikan seperti lele, adakah pengganti pakannya selain pelet? Dedaunan seperti daun talas lambat sekali pertumbuhannya. Mohon masukan. Jazakallahu khair. Yang kedua, ini nggak pesat ya. Kita karena waktu kita cukup mepet, jadi pertanyaan saya langsung saya berikan semua. Ada 3 pertanyaan. Yang kedua dari Eza Zahra. Saya Fitriana. Saya mau bertanya, apakah ada perbedaan antara pola konsumsi B2SA dengan 4 sehat 5 sempurna? Kemudian dari Sri Winarni. Masya Allah keren, saya tertarik dengan mikrogen. Kalau boleh, gimana caranya dan tanaman apa saja yang bisa dijadikan mikrogen? Itu dulu saja pertanyaannya. Mungkin bisa diberikan jawabannya. Masya Allah ya, saya bukan ahli ya, jadi saya hanya praktisi yang menanam dan saya tidak memelihara lele sehingga saya tidak bisa kasih jawaban tadi. Ya, walaupun kalau menurut Bunda itu dikasih daun-daunan tadi, tapi dibilang lambat ya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita memberi sesuatu yang sehat itu tidak secepat sesuatu yang instan, yang kadang-kadang kimiawi. Jadi kalau saya kita harus lebih realistis ya. Seperti tanaman kalau dikasih pupuk kimia itu memang segernya luar biasa, tapi kita juga harus perhatikan itu bagaimana efeknya untuk tubuh kita. Jadi kadang-kadang melihat hasil pertanian kita harus berpikir 2 kali gitu. Jangan hanya melihat permukaannya saja, tapi melihat isinya apa ya. Dikasih apa nih sama petaninya. Itu. Jadi supaya kita juga lebih realistis. Oke, mungkin ikannya kecil-kecil tapi berkualitas. Coba ayam kampung sama ayam negeri, beda kan? Ayam negeri gede-gede gitu, ayam kampung kecil-kecil tapi kualitasnya beda, rasanya juga beda. Jadi ini juga harus menjadi mindset kita dalam menilai hasil tanam, hasil perikanan maupun pertanian. Baik, tadi pertanyaan selanjutnya selain itu microgreen ya. Microgreen itu, jadi saya sudah coba ya. Oke, kalau berbicara tentang microgreen, saya akan mulai dari membuat toge. Ya. Ibu-ibu udah pernah belum bikin toge? Ini aktivitas yang sangat mudah sebenarnya dan beragam, banyak sekali kiat-kiat. Dan saya sudah coba beberapa cara, saya menemukan cara yang paling, ini 2 hari sudah sebanyak ini dalam wadah yang indah, di rumah ditaruh pun jadi indah, jadi hiasan, tidak kumuh ya. Ini toples dari kaca, di atasnya ada tutup plastik ya. Jadi saya lubangin pakai solder. Jadi kalau ini kan dibikinnya pertama direndam ya 1 malam, kemudian setelah direndam dibuang airnya, diganti lagi airnya, dicuci ya, tapi tanpa membuka ini, tetap di sini gitu. Lalu dimiringkan 45 derajat dengan dikasih kontainer seperti ini. Ini nanti dia akan terus memecah bijinya, berkecambah ya. Jadi berkecambah itu adalah produk pertama yang bisa kita makan dari ini kacang hijau. Ini 24 jam, 48 jam ya, setelah itu 48 jam sudah bisa dimakan. Nah, ini sudah 48 jam. Saya akan teruskan letakkan di bibit semai itu selama 48 jam lagi dia sudah menjadi microgreen. Tambah 48 jam lagi sudah bisa seperti ini. Nah, ini contoh ya. Jadi nyenengin sekali kan. Ini kalau kita makan enak ya. Walaupun kalau dia tambah usia memang tambah tinggi tapi tambah keras ya. Kalau yang kacang hijau kalau udah seminggu perlu kita rebus 2 menitan baru kita olah dengan bumbu-bumbu. Nah, kalau yang tumbuhan lainnya itu lebih cepat ya, lebih dimakan mentah tuh masih enak. Nah, jadi saya perhatikan ya, kalau dari negeri asalnya, dari luar itu kan microgreen itu bibitnya macam-macam seperti brokoli, kemudian wheatgrass atau rumput gandum ya. Kemudian ada juga sunflower, tapi itu semua dari luar ya.
Nah, kita perlu mengadakan bibit itu. Nah, saya mencoba mencari apa yang di Indonesia itu gampang. Nah, saya ketemu ini, kacang hijau. Kacang hijau 5 hari itu enak sekali. Ya. Beda dengan sensasinya dengan makan toge. Vitaminnya juga beda, di kandungannya beda. Jadi toge ini lebih bagus dari kacang hijau, vitaminnya. Microgreen lebih bagus dari toge. Itu menarik kan? Jadi kalau kita peduli nutrisi, biasanya kita akan wah Masya Allah gitu. Ini dengan toples ini ya, toples kaca. Saya juga bikin dari ember kecil ya. Ini ember kecil ya. Saya lubangin juga sininya juga saya lubangin ya, saya rendam. Kemudian setelah 24 jam airnya dibuang, diganti, dicuci, dikeluarkan lagi airnya, langsung otomatis keluar ya, ditaruh di wadah begini, didiamkan ya, sehari 2 kali kita siram dan kita jungkirkan lagi seperti ini. Insya Allah dalam waktu 3 kali 24 jam sudah jadi toge yang bisa dimakan, toge berkualitas. Karena kita tadi belinya kacang hijaunya kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Kalau bisa kacang hijau organik itu bagus sekali ya, dan tidak terlalu tinggi juga ya kalau dibanding dengan hasilnya ya. Karena jadi toge itu bisa berlipat-lipat beratnya dibanding dengan segenggam kacang hijau. Kemudian kita letakkan menjadi ya 3 hari lagi jadi microgreen. Itu satu ya. Kacang hijau, saya dapati dia mudah untuk kita. Kemudian yang kedua, kangkung. Biji kangkung itu kan juga mudah di Indonesia. Nah, itu dibikin microgreen usia 5 hari juga rasanya enak sekali. Beda dengan kangkung dewasa. Ya, dia dimakan mentah. Karena biasanya microgreen itu dimakan mentah. Maka menjadi raw food ya, bagus ya. Itu contoh kalau untuk Indonesia. Dan juga biji atau benih bayam. Ya, ada bayam hijau, ada bayam merah, itu juga mudah dibuat microgreen ala kita di Indonesia. Ya, mungkin 3 itu dulu dicoba, nanti kita jadi mikir lagi tuh, apalagi. Oh ya, satu lagi kalau ibu-ibu beli buah melon, ya buah melon bijinya jangan dibuang, tapi dijemur. Setelah itu ditabur jadi microgreen. Apa sih landasan itunya microgreen itu? Jadi ada yang pakai media tanam, ada yang pakai kokopit ya dari kelapa, ada yang saya ini cuma pakai tisu bawahnya, cuma pakai tisu saja, tapi disiram setiap hari. Kenapa? Karena microgreen ini tumbuhnya dengan gizi yang ada di dalam benih itu sendiri ya, sampai dia usia 1 minggu 2 minggu itu masih terus berkembang dengan seperti telur ya, telur menjadi ayam itu kan dia nggak dikasih apa-apa, dia cuma butuh kehangatan. Semua gizi yang dibutuhkan oleh ayam kecil yang ada di dalam telur itu sudah tersedia di dalam putih telur yang Allah ciptakan di dalam telur. Ya, jadi saya melihat juga microgreen ini tumbuh dari gizi yang ada di dalam benih yang Allah ciptakan bundar-bundar kecil-kecil itu. Itu sudah cukup di situ dan dia sampai usia 1 minggu 2 minggu. Ya, ini Masya Allah ya, nanti besok kita mau makan microgreen karena ini ditunggu-tunggu sampai hari ini supaya bisa ditunjukkan kepada pemirsa semua. Jadi seperti ini contohnya. Ya baik, mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Kita berharap ya, karena memang ketersediaan benih-benih microgreen itu di Indonesia masih sulit ya. Maka saya berpikir keras apa ya yang cocok dan saya coba ya. Ternyata saya dapati kacang hijau dan kangkung dan timun dan melon sementara itu bagus ya. Kita juga kemarin coba bikin itu yang paling atas itu biji bunga matahari ya. Biji bunga matahari juga bagus sekali, rasanya juga enak. Dan itu bisa dengan kita menanam bunga matahari nanti sampai besar lalu diambil di belakangnya itu bijinya. Nah, itu dijadikan microgreen juga luar biasa. Kalau mau lebih lengkap bisa tuh lihat di YouTube banyak sekali ya. How to grow microgreen ya. Jadi kita juga terus harus belajar pengalaman dari orang lain, dari siapapun kita belajar. Saya itu seperti kuliah lagi karena jadi curious banget, jadi pengen tahu banget gimana sih orang-orang itu menanam dengan baik, dengan bagus, dengan sukses, apa sih kiat-kiatnya gitu. Ya, jadi buat menurut saya orang Indonesia yang hidup di tempat yang tropis sangat sesuai untuk bercocok tanam itu seperti tidak bersyukur kalau tidak berusaha untuk bisa menanam, untuk punya keterampilan menanam. Itu seperti tidak bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita sudah menanam, Masya Allah, barokahnya luar biasa.
dikonsumsi oleh banyak pihak ya, buat kita sendiri ya, bisa mencukupi kebutuhan gizi kita. Ya, ini microgreen itu bagus sekali, dan saya pikir jatuhnya jadi murah banget, padahal kan cuma beli kacang hijau, tapi kita bisa punya sayur. Kita cuma beli bibit kangkung. Itu cucu saya itu suka sekali kangkung yang kita tanam sendiri. Rasanya lebih manis, enak ya. Jadi kita sendiri membutuhkan. Ya, kalau berlebih kita bisa berbagi kepada orang lain. Paling tidak saya juga jadi bisa sharing pengalaman seperti ini karena mau melakukannya. Ya, jadi kita sebagai kader-kader yang berpikir, yang bisa berkreasi, ya, yang saya sampaikan ini hanya sedikit, ya. Mudah-mudahan hanya bisa untuk inspirasi saja gitu. Nah, tapi dengan terus kita mencari informasi dari berbagai pihak, yang penting kita punya motivasi. Insya Allah saya yakin kader-kader juga akan bisa melakukan jauh lebih baik dari apa yang saya lakukan. Tapi modalnya memang ada curiosity, ada keingintahuan, ada semangat ya. Dan Rasulullah sudah menasihati kita, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu. Jadi kalau memang ini bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat, ayo kita bersemangat untuk menanam. Ya, bismillah. Ini mungkin Eyang mau kasih sedikit. Abi udah bergabung nih. Saya ada Pak Muzamil udah bergabung. Oke. Di atas taksi nih, mohon maaf. Ya, silahkan Abi. Ya, nggak usah sambutan deh, selamat aja sudah. Selamat Ustaz, selamat bergabung di live streaming PKS Bandar Lampung. Ya. Boleh Ustaz memberikan tambahan informasi untuk seluruh peserta yang sedang menyaksikan live bersama kita di PKS TV Bandar Lampung. Ya. Silakan Ustaz. Baik. Mohon maaf saya baru bergabung karena rapat dari Komisi 1 tadi panjang ya, belum selesai. Dan saya di atas taksi Bluebird nih menuju ke rumah. Ya, jadi saya kira tadi juga kita dengan Kementerian Pertahanan ya, dengan BIN, dengan Bakamla sama pembicaraan tentang COVID, dan saya sampaikan tadi di hadapan mereka juga ya. Bagaimana TNI salah satu peran non militernya itu seharusnya menjawab masalah COVID ini dengan menggerakkan ketahanan pangan masyarakat ya, seperti dulu ada ABRI masuk desa di zaman Jenderal M. Yusuf, saya sampaikan tadi 14 juta hektar halaman rumah masyarakat dan 370.000 hektar tanah yang dikuasai oleh TNI, sepatutnya itu digerakkan untuk ketahanan pangan, karena dalam kondisi pemerintah juga perekonomian kita turun minus 4%, pemerintah tidak hanya bisa berbuat dengan kemampuan pemerintah, tapi rakyat yang 270 juta ini ya, dan 270 juta ini kalau ini terkena COVID-nya kan kita pada 58.000 ya. Dunia sudah pada angka berapa tadi? Angkanya saya lupa ya. Jutaan, tapi yang meninggal 480 ribuan dunia ya. Nah, jadi saya sampaikan tadi kalau terkena atau tidak terkena segala macam itu persoalan yang persentase kecil, tapi kalau terkena pada aspek pangan, terkenanya kepada 270 juta ini. Dan di dunia ini kan lagi kelangkaan pangan juga, negara-negara lain kena hal yang sama, mereka juga kemungkinan akan stok pangannya. Jadi kita nggak boleh pada isu ketahanan pangan, kita udah masuk pada isu kedaulatan pangan. Ketahanan pangan itu bisa beli ke negara lain, tapi mereka belum tentu jual di tengah kondisi seperti ini, kelangkaan pangan. Maka masuk pada kedaulatan pangan. Nah, ini menggerakkan, itu yang sampaikan sebagai masukan strategis untuk TNI. Ya, dulu ada ABRI masuk desa, sekarang masuk desa dengan menggerakkan masyarakat ya bersama Kementerian Pertanian ya, untuk memanfaatkan 14 juta hektar tanah masyarakat dan 337.000 hektar TNI itu. Ya, itu yang saya sampaikan dan digarisbawahi juga oleh pimpinan Komisi 1 tadi bahwa saya bukan bertanya tadi, saya katakan saya memberi masukan untuk menjadi perhatian, karena tadi mitra kita ya, keamanan laut, ada TNI, ada Kemhan, ada BIN, ada
di negara itu saya mengatakan kurang menggarisbawahi pada ketahanan pangan, menggerakkan masyarakat, lebih pada isu-isu kesehatan, keamanan, pertahanan. Sementara pertahanan keamanan yang terkuat itu adalah rakyat kita yang sejahtera, yang kenyang. Saat inilah saatnya yang penting ya. Saya kira itu, jadi PKS didorong oleh Presiden Partai, saya kira pada momentumnya kita berbuat apa yang bisa kita lakukan, menyadarkan masyarakat bersama masyarakat. Demikian saya kembalikan ke pembawa acara, ada Eyang di situ, ibu mertua saya yang memang hobi bertanam, bercocok tanam ya. Ibu saya dan ibu mertua saya sama-sama hobi bercocok tanam ya. Itu sudah ada prakteknya ya. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muzamil yang telah menyempatkan untuk bisa hadir bersama kita. Semoga Allah memberikan kesehatan selalu untuk antum ya, untuk perjuangan kita di parlemen. Kita lanjutkan kepada Ustazah Nurul. Ya. Ini ada pertanyaan satu lagi Ustazah yang menarik juga. Ada dua sebenarnya, Umi Nisa juga. Tapi pertanyaan sama seperti punya Ibu Handayani. Jadi kita skip saja. Kita bacakan pertanyaan dari Ibu Suci Pratiwi. Assalamualaikum. Saya Suci menanyakan mengenai tema ketahanan pangan keluarga. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita bisa ikut serta untuk memakan hasil tanaman organik, sementara godaan di luar yang luar biasa. Tafadhol Ustaz, mungkin bisa memberikan jawabannya. Baik, sebelum saya menjawab, saya akan persilakan ibunda saya untuk memberikan sedikit masukan buat kita. Silakan. Ya. Walaupun waktunya sempit, sedikit tadi ada tentang makanan lele ya. Jadi makanan lele pengalaman kami itu tidak dengan pelet, tapi dengan daun tales, lompong. Itu akan cepat lebih besar. Kemudian dari KRPL yang juga program Salimah pada waktu itu ternyata juga mendekatkan kita kepada herba ya. Jadi kami sendiri mempraktekkan ya, seperti banyak sekali penyakit-penyakit yang tidak dengan obat kimia. Ya, seperti yang belakangan ini ada daun Afrika. Itu kita sekarang dengan adanya COVID-19 ini perkenaan dan ini sudah takut ya. Ternyata biasanya apa, radang di tenggorokan itu daunnya dimakan. Itu 1 hari 2 lembar saja, itu alhamdulillah. Masih banyak lagi juga hiasan yang indah yaitu daun ungu, itu juga untuk kami terkena dengan wasir, tapi dengan minum itu daun dikasih air panas diminum itu juga. Jadi insya Allah yang pertama sekali kita mematuhi daripada ajaran Al-Quran dan sabda Rasulullah. Jadi kita semangatnya luar dalam. Yang kedua ternyata berkembang dari pangan kepada pengobatan yang ini kalau dinilai juga lumayan sekali dari nilai uang. Jadi berhemat dengan obat-obatan yang dari tanah. Mungkin itu saja tambahan dari kami, dari praktek KRPL yang tahun 2012 kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mertua saya itu penceramah dari dulu di TVRI, ya aktif sekali. Beliau tuh doktor di bidang tafsir, tapi hobinya bercocok tanam dari dulu, ya dari masa mudanya kecilnya. Juga ketularan ke istri, ke anak-anak saya. Ya, saya ikut-ikutan aja. Ya. Nah, ini menjadi jawaban bagi pertanyaan tadi ya. Bagaimana mempengaruhi anak-anak? Saya itu adalah anak yang terpengaruh oleh ibu saya. Ibu yang dari kecil itu saya melihat beliau makan sayur, makan buah, ya otomatis sebenarnya kalau secara teori ya, seorang ibu yang hamil, makan makanan sehat, suka makan sayur, sebenarnya si bayi itu sudah mengenali rasa. Seperti misalnya saya suka makan kacang hijau, itu biasanya nanti anak yang saya lahirkan juga akan menyukai kacang hijau karena dia sudah mengenal rasa itu. Jadi itulah keteladanan dari seorang ibu. Jadi kita lakukan saja
ibda bin nafsik, lakukan. Ibu itu nggak usah ribut, pokoknya lakukan dengan penuh antusias, dengan penuh semangat. Biasanya anak kita akan melihat, ibu kok suka ya makan makanan sayur, saya mau coba gitu. Jadi kalau ibunya mau anaknya suka makan sayur, memang ibunya harus memulai, insya Allah. Karena secara natural seorang anak itu memiliki curiosity yang sangat tinggi, memiliki keingintahuan yang sangat tinggi. Cucu saya 3 tahun kurang bahkan, melihat saya menanam, mengaduk-aduk tanaman, dia itu pasti harus mengikuti apa yang saya lakukan. Kemudian nyoba makan sayur, kemudian mengumpulkan kulit pisang. Jadi kalau makan kulit pisang langsung kulitnya, Eyang ini kulitnya gitu, karena Eyang mau bikin pupuk. Jadi sebenarnya membiasakan anak dengan keteladanan itu adalah cara yang paling efektif dalam mendidik anak pun bisa menyukai apa yang kita lakukan, termasuk bercocok tanam. Saya yakin anak-anak itu suka karena mereka merasakan kesegaran. Otomatis kalau dekat dengan tanaman itu oksigennya kan tinggi sekali. Anak itu merasakan kenyamanan itu. Pasti mereka akan senang. Ya, jadi ini juga bagus untuk membawa anak jangan tergantung kepada gadget ya. Terus bergadget, tapi ada aktivitas lain yang menyenangkan. Insya Allah ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya, berdoa di malam hari, di pagi hari melakukan ya, anak-anak melihat, libatkan ya. Dan jangan banyak dilarang, nanti dia akhirnya lari. Jadi lakukan aktivitas dengan menyenangkan, libatkan anak ya. Konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan sehat itu, anak melihat, anak mencontoh. Insya Allah kita biasanya sekeluarga itu punya selera yang sama karena saling memberi keteladanan, saling memberi contoh yang baik. Ya demikian bagi penanya yang terakhir. Baik, terima kasih kepada Ustazah Nurul yang telah memberikan materi kita dari pukul 16 sampai dengan 17:30 ini. Dan juga terima kasih kepada Eyang yang telah membersamai Ustazah. Kami doakan semoga Eyang selalu sehat selalu. Ya. Eyang usianya selalu 76 tahun. Apa Ustazah? Usia 76 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah setiap hari masih baca buku, masih baca Quran, ya, masih merawat tanaman dengan bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau yang punya orang tua harus punya kebun supaya orang tuanya bahagia. Ya, bagian dari terapi. Artinya praktisi kesehatannya memang sudah dibuktikan ya Ustazah ya. Contoh teladan dari pembelajar yang luar biasa. Ya. Selama kuliah S2, S3 nggak pernah bolos, nggak pernah terlambat, datang terus, selesai paling cepat. Rajin. Dulu itu rajin belajar ya. Alhamdulillah. Lainnya ya. Dan wajahnya masih tetap muda karena selalu memakan makanan yang sehat. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Nurul, Ustadz Muzamil, dan Eyang yang telah bergabung bersama kami, seluruh kader dan simpatisan dan masyarakat Indonesia yang menyaksikan live acara kita pada sore hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Ya, sama-sama semua. Salam untuk kader semua, pemirsa semua di Facebook juga semua yang ikut ya, tidak hanya dari Lampung nih, dari berbagai seluruh Indonesia ini ikut bergabung di Facebook ini. Ya, salam hormat untuk semua. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemirsa, kita akan umumkan siapa pemenang pertanyaannya pada sore hari ini. Ya, alhamdulillah dengan berbaik hati seluruh yang memberikan pertanyaan di kolom komentar, baik yang dibacakan maupun tidak dibacakan, insya Allah mendapatkan hadiah dari panitia dari bidang perempuan dan ketahanan keluarga DPD PKS Kota Bandar Lampung. Selanjutnya kami informasikan yang pertama untuk materi ketahanan pangan, insya Allah BPKK ya, mengulangi BPKK Badan Perempuan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga telah menyiapkan materi yang telah disiapkan untuk diberikan pada seluruh pemirsa ya. Dan yang kedua, insya Allah nanti ada tim yang akan turun ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan ya, sekaligus mengajarkan kepada masyarakat bagaimana
menanam yang baik ya, dan tuntun dan diajarkan oleh para praktisi yang telah disiapkan oleh bidang perempuan dan ketahanan pangan. Baik, terima kasih atas perhatiannya seluruh pemirsa. Di akhir acara ini kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jazakallah khair. Maghrib. Izin ya semua ya, live ya. Assalamualaikum.